Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Bella Kurnia dengan NIM 2061933. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul Air di Bumi. Oke, next. Yang pertama, saya akan membahas volume air di bumi. Air adalah salah satu bagian terpenting kehidupan di bumi. Tanpa air, kita tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Jadi, air itu benar-benar suatu hal yang sangat-sangat penting bagi tubuh kita, bagi semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Air di bumi tersebar dalam berbagai wujud di lautan, daratan, sungai, udara, salju, dan lain sebagainya. Jumlah volume air di bumi ini selalu tetap tidak berubah dan tidak bertambah dan tidak pula tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya siklus air atau daur hidrologi. Volume air di bumi diperkirakan sekitar 1.384.000.000. Oke, saya ulangi lagi, sekitar 1.384.000.000 kilometer kubik yang sebagian besar merupakan air asin, itu 97,39%, sebanyak 2%-nya merupakan massa es yang terdapat di daerah kutub dan di daerah pegunungan tinggi sebagai massa gletser. Sisa sekitarnya ada 0,6% dari total massa air di bumi berupa air tanah atau air permukaan yang mengalir membentuk ekosistem sungai, kolam, danau, rawa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas penguapan dan siklus air. What the meaning penguapan? What the meaning siklus air? Oke. Penguapan itu bahasa lainnya ada evaporasi. Ini merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Jadi dia penguapan itu yang awalnya cair tiba-tiba jadi gas. Itu adalah proses penguapan namanya. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya, penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume yang signifikan. Penguapan adalah proses berubahnya bentuk zat cair dalam bentuk air menjadi gas atau uap air dan masuk ke dalam atmosfer. Ada 3 contoh penguapan. Selain dari penguapan yang sering kita temui itu adalah ketika memanaskan atau memasak air hingga mendidih, itu juga proses penguapan dari air. Jadi gas itu juga proses penguapan. Selain itu nih, contoh penguapan yang kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah mengeringnya pakaian saat dijemur. Jadi pakaian itu basah, jadi dia akan menguap. Jadi air itu pakaian tersebut akan mengering. Proses penguapan air laut yang menyebabkan hujan. Jadi proses penguapan air laut itu disebabkan oleh hujan. Bau minyak wangi di baju yang lama-kelamaan menghilang itu juga proses penguapan juga proses suatu contoh penguapan. Yang kedua, kita akan membahas siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pergerakan air di permukaan bumi yang dinamakan siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus, guys. Yang ketiga ada arus laut. Nah, apa itu arus laut? Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh dunia. Itu merupakan pengertian dari arus laut. Arus laut juga merupakan gerakan
mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas ya, atau pergerakan gelombang panjang. Jadi dia itu merupakan mengalirnya massa air ya, itu disebabkan beberapa hal tadi seperti ditiup angin ya, perbedaan densitas dan lain sebagainya. Yang ada sifat-sifat fisika dan kimia air. Yang pertama kita akan bahas sifat-sifat fisika air ya. Sifat-sifatnya apa aja? Tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Memiliki 3 fase yang berbeda, cair, gas, dan padat. Dapat menyerap sejumlah kalor karena memiliki kalor jenis yang tinggi. Mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi. Air adalah pelarut yang baik karena kepolarannya. Air mempunyai titik didih yang tinggi. Jika tidak mempunyai sifat ini, maka pada suhu yang normal tidak ada laut, danau, sungai, tumbuhan, atau binatang yang ada di muka bumi ini. Air mempunyai massa jenis yang lebih kecil dalam keadaan beku. Jadi dia kalau dalam keadaan beku, air itu memiliki massa jenis yang kecil ya, bila dibandingkan dengan keadaan cair. Karena sifat ini, maka di bagian dalam lautan, meskipun suhunya turun, tetap berbentuk cair yang memungkinkan makhluk hidup tetap hidup. Dan dia juga berbentuk molekul salju ya. Yang kedua ada sifat-sifat kimia air. Sifat-sifat kimia air itu ada air adalah zat kimia yang istimewa. Jadi air itu merupakan zat kimia guys yang sangat super istimewa. Terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Panjang ikatan OH adalah 95,7 pikometer sudut. HOH adalah 104,5 derajat. Energi ikatan OH sama dengan 450 kilojoule per mol. Momen dipolnya ada 1,83 debits. Atom-atom hidrogen tertarik pada satu sisi atom oksigen, menghasilkan molekul air yang mempunyai muatan positif pada atom hidrogen dan muatan negatif pada atom oksigen. Molekul air berbentuk seperti V. Ya, jadi molekul air itu berbentuknya seperti V. Ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena yang pertama struktur geometrinya yang tetrahedral, itu adalah 109,50 derajat. Yang kedua, keberadaan pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Bersifat polar karena adanya perbedaan muatan. Sebagai pelarut yang baik karena kepolarannya. Bersifat netral dengan pH 7 dalam keadaan murni. Yang terakhir kita akan bahas air dan lingkungan. Ya, air, siapa yang tidak tahu air dan lingkungan? Kalau menurut bahasa kita sendiri, kita tahu apa itu air, apa itu lingkungan. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk, semua makhluk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi ini ya. Tetapi tidak di planet lain, di planet lain belum tentu ada air. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Jadi semua permukaan bumi ini 71%-nya adalah air guys. Hanya beberapa 29%-nya yang tidak air. Rumus kimianya adalah A2O yang setiap molekulnya mengandung 1 oksigen dan 2 oksigen dan 2 atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim. Sedangkan komponen biotik adalah segala yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.